Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa, kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Tadi epistel mengingatkan kita, tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Harus pilih salah satu. Menjalin persahabatan dengan menggunakan mamon itu boleh, itu baik. Tapi jangan mengikat persahabatan dengan mamon. Jangan bersahabat dengan mamon itu. Perumpamaan Yesus dalam epistel itu luar biasa ya. Bendahara yang baik atau yang jahat? Bendahara yang jahat. Bendahara yang korup. Tapi kenapa Tuhan puji bendahara yang korup? Berapa utangmu? Nah, ini surat utangmu yang baru berkurang, semua berkurang. Dan tuannya malah memuji perbuatan bendaharanya. Apanya yang dipuji? Korupsinya kah? Bukan. Yang dipuji kecerdikannya. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, sebab anak-anak dunia lebih cerdik, lebih licik daripada anak-anak Tuhan. Itu benar. Jadi jangan ditangkap itu sebagai, wah Tuhan pun mengizinkan korup. Tidak, Tuhan tidak pernah mengizinkan korup. Itu sebab dia membedakan. Sebab anak-anak dunia lebih licik, lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan dalam hal mencari keuntungan duniawi. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau anak-anak Tuhan secerdik itu mencari keuntungan surgawi. Ini yang Tuhan mau. Boleh menjalin hubungan persahabatan menggunakan, bukan dengan ya, menggunakan mamon. Dan bendahara yang jahat itu melakukannya. Kalau aku dipecat, aku ada yang menampung. Tidak mengatakan di situ bahwa bendahara itu tidak jadi dipecat ya. Tuhan itu hanya memuji hebat perbuatan. Bisa jadi dia dipecat juga kan? Coba bayangkan dia dipecat gara-gara apa? Gara-gara curang. Sudah mau dipecat, masih sempat juga berbuat curang. Kan tak mungkin dipakai lagi. Tapi kecerdikannya menyelamatkan dirinya. Luar biasa. Ini yang Tuhan angkat. Bukan kejahatan. Yang namanya anak Tuhan, yang namanya hamba Tuhan, yang dipuji siapa? Adakah budak memuji dirinya atau memuji Tuhan? Saya pernah dengar cerita tentang masa-masa perbudakan. Kalau kita tamasya ke Samosir, ke Nainggolan ya, di situ masih ada meja ya, untuk memenggal kepala taklukan. Dan pada masa-masa itu budak ada dipertandingkan. Pertandingannya caranya lomba tahan diduduki oleh tuan. Perlombaan budak siapa paling manut kepada tuan. Maka budak itu berdiri dengan seperti kuda ya. 2 tangan dan 2 kaki lututnya. Dan di punggungnya berdirilah tuan sambil mengadakan sidang atau rapat. Budak siapa yang paling kuat dan manut kepada tuannya, itulah pemenangnya.
Jadi bukan adu jotos main pedang-pedangan, main pencak silat budaknya, enggak. Di situ yang dinilai apanya? Kalau budaknya minta makan kepada tuannya bagaimana? Tuan, aku lapar. Tuannya memberi. Yang budak, yang pemenangnya yang mana? Yang mengeong, yang menggonggong seperti hewan. Karena budaknya mau merendah bagai hewan, taat, tidak lagi menganggap dirinya manusia. Itulah pada masa perbudakan. Dan ini yang Tuhan ingatkan dalam perikop ini, bagaimana orang Israel dulu sebagai budak. Mereka dipekerjakan tanpa gaji, tanpa makan yang cukup. Lalu Allah yang Maha Tinggi ini dengan rela merendahkan dirinya, melawat, menatap, melihat, bahkan bersahabat dengan ciptaan. Hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Kalau engkau hamba Tuhan, jangan lagi mencari pujian untuk dirimu sendiri. Tapi carilah orang-orang bersama dengan engkau mencari pujian untuk Tuhan. Amin. Berilah pujian kepada Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Betapa banyak orang sangat pintar, sangat licik seperti bendahara itu memuji sesamanya manusia. Karena dia punya kemauan, karena dia punya kepentingan. Di sini kita diingatkan, engkau hamba Tuhan. Engkau bukan budak manusia. Engkau bukan hamba bagi manusia, tetapi engkau hamba bagi Tuhan. Engkau bukan hamba lagi bagi dosa. Engkau telah diselamatkan dari situ. Engkau adalah hamba bagi kebenaran. Maka pujilah Tuhan. Saudara tahu kenapa kita harus memuji Tuhan? Dampaknya bagi kita apa? Bukan tujuannya pasti untuk memuliakan Tuhan. Tapi kenapa kita disuruh memuji Tuhan? Sebab ketika kita memuji Tuhan, kita lupa menghina orang. Ketika kita memuji Tuhan, kita berhenti mencari pujian manusia. Itu pentingnya bagaimana kita memuji Tuhan. Kenapa kita sampai begitu spesialis ayat 1 itu? Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Jangan cari pujian dari dunia. Jangan merindukan pujian, bukan supaya dipuji, bukan supaya dipuja. Tetapi supaya memuji, supaya memuja Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita berhenti, paling tidak kita lupa merendahkan orang lain. Zaman sekarang, betapa senangnya orang merendahkan orang lain. Tujuannya apa? Supaya dia ditinggikan. Jadi bukan standar yang dinaikkan supaya disebut berkualitas, tapi standar orang yang diturunkan supaya dia tetap yang terhebat. Dijelekkannya orang lain, bahkan difitnahnya. Karena pentingnya pujian, karena pentingnya posisi, pentingnya kedudukan. Sekarang kita diingatkan, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab kalau engkau memuji Tuhan, kau lupa menghina orang. Kau lupa mencari pujian dari dunia. Kau lupa merendahkan orang. Tapi kau jadi fokus kepada Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau bagaimana orang, bagaimana manusia yang mengaku anak Tuhan, tebusan Tuhan, hidup menurut kemauan Tuhan.
Jadi tanpa disebut kita beragama Kristen, orang lihat, orang tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu ada bersama dengan kita. Di mana ada orang direndahkan, di mana ada orang dihinakan, sebenarnya di situ Tuhan sedang menunggumu menegakkan keadilan. Camkan ini baik-baik. Di situ Tuhan sedang menantimu.